Salam pemirsa, gelombang baru epidemi sedang melanda daratan Tiongkok dan sistem pemakaman dan kremasi di Beijing, Hebei, dan tempat lain sudah kewalahan untuk menghadapi membludaknya kiriman jenazah. Seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengungkapkan kepada reporter Epoch Times bahwa pencabutan kebijakan 0 kasus pemerintah Tiongkok merupakan akibat dari kegagalan total mereka dalam mencegah penyebaran epidemi. Menurut video yang diambil oleh seorang netizen beberapa hari yang lalu, di rumah sakit Chuyang-Liu, Beijing, banyak jenazah di atas pembaringan yang ditutupi kain putih sedang menanti untuk dibawa ke tempat kremasi, tetapi tidak bisa dibawa pergi tepat waktu karena keterbatasan mobil jenazah dan antrian panjang yang menunggu kremasi di krematorium. Dokter Beijing, kebijakan 0 kasus justru menghambat pengobatan terhadap epidemi yang sebelumnya sudah mengganas. Dr. Chang dari sebuah rumah sakit di Beijing baru-baru ini mengungkapkan kepada reporter Epoch Times bahwa sebelum pihak berwenang mengumumkan pelonggaran pencegahan epidemi, penyebaran epidemi di Beijing telah meluas, tetapi pihak berwenang melempar kesalahan kepada gerakan kertas putih. Pembebasan blokir itu bukan karena protes gerakan kertas putih, tetapi justru otoritas memanfaatkan gerakan kertas putih untuk menutupi kegagalan kebijakan. Saat itu, jumlah kasus infeksi sudah sangat tinggi. Banyak warga lansia dan orang sakit yang tertular di rumah sakit. Namun karena persyaratan dari kebijakan 0 kasus, perawatan untuk COVID-19 tidak dapat dilakukan, sehingga terjadi penundaan perawatan. Oleh karena itu, pada hari pembebasan blokir, jumlah kematian langsung melonjak. Orang-orang ini meninggal sebenarnya karena keterlambatan pengobatan, bukan karena virus komunis Tiongkok COVID-19, kata Dr. Chang. Pada tanggal 14 Desember, Mike Ryan, Direktur Eksekutif Perencana Darurat Kesehatan Masyarakat Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, secara terbuka mengatakan kepada media bahwa jumlah kasus COVID-19 di Tiongkok telah memuncak sebelum otoritas Beijing mencabut langkah-langkah pencegahan epidemi yang ketat. Perusahaan pemakaman kremasi di Beijing, layanan satu atap ditiadakan. Karena wabah yang mengamuk, sistem pemakaman maupun kremasi di Beijing menghadapi kelebihan beban operasi. Seorang operator wanita di lingyuan.com mengatakan kepada Epoch Times pada tanggal 19 Desember bahwa perusahaan saat ini telah meniadakan pelayanan satu atap baik untuk pemakaman maupun kremasi jenazah. Layanan satu atap kami sementara dihentikan. Rumah duka penuh. Sekarang jika Anda ingin melakukan pemakaman atau kremasi jenazah, Anda harus menemukan rumah duka yang berlokasi di wilayah dekat tempat tinggal Anda. Itu adalah aturan pemerintah yang berlaku di seluruh kota. Coba saja tanyakan kepada perusahaan lain, itu sama. Soal sampai kapan itu berlaku, kita sedang menunggu pengumuman lebih lanjut, kata operator wanita tersebut. Warga kota Sichuan, jumlah kasus COVID-19 sudah membumbung tinggi sebelum pembebasan lockdown. Mr. Liu, warga kota Sichuan, Provinsi Hebei mengatakan kepada reporter Epoch Times pada tanggal 17 Desember bahwa sejak akhir bulan November, penyebaran epidemi telah gagal dikendalikan otoritas. Mr. Liu mengatakan, sekarang ada antrian panjang di depan pintu toko obat di Sichuan karena jumlah infeksinya sangat tinggi. Lebih-lebih setelah memasuki bulan Desember. Bahkan, dalam beberapa hari terakhir menjelang lockdown dibuka, jumlah kasusnya sudah membludak. Jika lockdown terus dipertahankan, maka jumlah kasusnya akan terus meningkat dan tampak jelas kebijakan 0 kasus gagal total. Mr. Liu mengatakan bahwa karena peningkatan tajam kasus infeksi, operasi normal dari instansi pemerintah jadi terpengaruh. Sejak bulan Desember, instansi pemerintah seperti Biro Keamanan Publik, biro-biro penegak hukum, dan lain-lain mengalami hal-hal yang tidak normal selama 2 minggu terakhir. Nyaris tidak ada pegawai yang masuk kerja. Kebanyakan dari mereka terinfeksi, dan yang tidak terinfeksi juga memilih tinggal dalam rumah. Orang-orang di sekitar saya juga banyak yang terinfeksi, begitu pula diri saya, katanya. Dalam 2 minggu terakhir, saya tidak bisa membeli obat di berbagai toko obat dan antriannya sangat panjang. 2 kali saya mencoba untuk membeli obat yang saya butuhkan, saya ikut mengantri. Sampai di rumah obat saya minum sedikit,
Sisanya saya simpan buat jaga-jaga saat perlu. Jadi saya bertahan dengan cara banyak minum air. Bersyukur sekarang sudah hampir sembuh. Mr. Liu juga mengatakan, si Jia Chuang sekarang sedang berada di puncak infeksi. Warga tidak berani keluar rumah. Hanya ada sedikit kendaraan dan pejalan kaki terlihat di jalanan, dan banyak toko tidak dibuka. Meskipun operasi bus di pusat perbelanjaan berjalan normal, tetapi tidak ada penumpang. Jumlah kendaraan di jalan jauh lebih sedikit daripada saat ada blokade ketat. Krematorium di Sichuan, kremasi butuh waktu menunggu selama 3 hari. Pada tanggal 19 Desember, reporter Epoch Times mengutip informasi dari staf krematorium di kota Sichuan memberitakan bahwa meskipun tungku kremasi sekarang beroperasi 24 jam sehari, tetapi masih butuh waktu menunggu yang panjang untuk mengkremasi jenazah anggota keluarga. Mrs. Lin, yang bekerja di perusahaan kremasi mengatakan kepada reporter, "Di sini kami tidak memperlakukan upacara perpisahan jenazah, dan kami juga tidak menerima order pesanan kremasi sebagaimana sebelum wabah. Sekarang kremasi berjalan 24 jam sehari. Kalaupun jenazah sudah tiba di sini, kita juga tidak mungkin bisa langsung mengkremasinya, harus menunggu antrian. Misalnya jenazah datang besok 20 Desember, masih harus tunggu sampai tanggal 22 Desember atau lebih baru bisa dikremasi. Pada hari kremasi, telepon saja ke rumah duka dan ada mobil ambulan yang pergi untuk menjemput jenazah. Hanya sopir dan mobil yang diberangkatkan, tidak ada petugas yang mengangkat jenazah, jadi layanan satu atap ditiadakan. Misalnya Anda menelpon pada tanggal 20 Desember, jenazah yang diangkut pada hari yang sama tetapi tidak dapat langsung mengkremasinya. Itu akan ditunda selama 2 hari dan Anda akan disuruh pergi langsung ke rumah duka di Sichuan untuk mengambil abu jenazahnya. Sebelum dikremasi, anggota keluarga tidak akan diberitahu untuk upacara perpisahan jenazah, kecuali usai kremasi keluarga diberitahu untuk mengambil abu jenazah. Jenazah yang mau dikremasi banyak karena situasi epidemi saat ini. Krematorium kami terpaksa beroperasi selama 24 jam sehari. Perusahaan kremasi di kota Shenyang butuh waktu antri selama 3 hari untuk kremasi. Di kota Shenyang, Provinsi Liaoning, seorang staf perusahaan kremasi mengatakan kepada reporter Epoch Times pada tanggal 19 Desember bahwa kremasi jenazah juga memerlukan antrian panjang. Ketika reporter Epoch Times bertanya, "Ada jenazah di kamar mayat rumah sakit. Bisakah perusahaan Anda membawanya ke krematorium?" Staf menjawab, "Layanan satu atap berharga 1.500 renminbi. Kemudian kami uruskan nomor antrian untuk kremasi. Tetapi tidak dapat jaminan bahwa jenazah akan segera dibawa pergi. Mungkin perlu menunggu 3-5 jam. Lalu setibanya di krematorium juga harus menunggu 3 hari kemudian baru dapat dikremasi. Sekarang ini jangankan untuk menghubungi perusahaan kremasi, untuk mendapat nomor antrian saja sudah sulit." Seorang karyawan dari perusahaan kremasi lain di kota Shenyang mengatakan kepada reporter, "Sulit menghubungi telepon krematorium, kami pun tidak dapat berbuat banyak. Coba saja terus-menerus, hanya itu." Krematorium sudah beroperasi selama 24 jam sehari sekarang. Sekarang panggil mobil ambulan jenazah pun tidak bisa langsung pergi mengangkat. Bisa menunggu sampai keesokan harinya. Karena kami juga butuh koneksi. Cara lainnya itu bawa ke tempat lain untuk dikremasi. Misalnya dibawa ke krematorium Faku. Di sana biaya kremasinya 5.000 renminbi, ditambah lagi dengan biaya di sini. Jadi total kira-kira hampir 10.000 renminbi. Kremasi di luar kota tentu lebih mahal, tetapi di sana ada penitipan abu jenazah. Seorang staf perusahaan kremasi yang menerima layanan satu atap di distrik Huangpu, kota Shenyang mengatakan kepada reporter Epoch Times bahwa saat ini anggota keluarga yang berduka harus mencari perusahaan layanan pemakaman untuk membuat janji kremasi. Anggota keluarga tidak bisa membuat janji sendiri sekarang. Kami harus membuat janji dengan krematorium. Butuh waktu 2-3 hari untuk dikremasi, karena jenazah yang menunggu dikremasi terlalu banyak. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Podcast.